sahabat YouTube, welcome back to my YouTube channel Desa Jak Adinda. Oke, kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas tentang kota-kota di dunia yang muncul kembali setelah hilang. Jadi, apakah kalian pernah mendengar tentang kisah Atlantis? Ya, Atlantis sendiri merupakan kisah paling terkenal tentang kota yang hilang di bumi secara misterius ya. Kota itu disebut-sebut ditelan lautan dan hilang selamanya. Namun demikian, kisah Atlantis bukanlah satu-satunya, karena ada banyak kota yang memiliki legenda serupa ya. Kebanyakan kota-kota tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Namun anehnya, sejarah mencatat setidaknya ada beberapa kota yang sempat hilang di telan bumi, namun muncul kembali secara misterius. Kota apa sajakah itu? Mari kita simak ulasan berikut ya. Dwaraka, kota Sang Krishna yang tenggelam di dasar laut. Dwaraka merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh Wangsa Yadawa setelah melepaskan diri dari kerajaan Surasena dan diserang oleh Raja Jarasandha dari Magadha. Kerajaan ini diperintah oleh Krishna Wasudewa selama zaman Dwapara Yuga. Wilayah kerajaan Dwaraka meliputi Pulau Dwaraka dan beberapa pulau di sekitarnya, seperti Antardwipa dan di sebagian wilayah yang berbatasan dengan kerajaan Anarta. Kerajaan ini terletak di Teluk Kambai di sebelah barat Laut Gujarat, India. Ibu kotanya bernama Dwarawati di dekat Dwaraka, Gujarat, India. Kerajaan Dwaraka sendiri merupakan sebuah kota indah yang dikelilingi tembok tinggi. Di dalamnya terdapat istana, kuil, taman, parit, sungai, bukit, dan beberapa kolam istana atau Wisnu Purana. Kota Dwaraka sendiri dikenal sebagai kota emas dan menjadi salah satu tempat suci selain Mathura dan Vrindavana pada masa itu. Menurut kisah yang berasal dari masyarakat, kota ini didirikan oleh Visvakarma atau Dewa Konstruksi setelah mendapatkan izin dari Samudradeva atau penguasa laut. Dalam kisah tersebut juga dijelaskan bahwa kota Dwaraka tenggelam setelah Sri Krishna pergi dari kerajaan Dwaraka. Ini adalah gambaran peristiwa tenggelamnya kota Dwaraka menurut Arjuna dalam kisah Mahabharata. Laut yang menghantam pantai tiba-tiba memecahkan batas yang ditetapkan oleh alam. Laut itu bergegas memasuki kota dan memenuhi jalan-jalan kota yang indah. Laut menutupi segala sesuatu di kota. Arjuna melihat bangunan indah tenggelam satu persatu. Dia lalu mengamati istana Krishna. Dalam hitungan beberapa saat, semuanya berakhir. Laut itu sekarang menjadi tenang. Tidak ada bekas kota Dwaraka yang indah. Sebuah tempat yang telah menjadi favorit dari semua Pandawa, kini hanya nama, hanya kenangan. Mausala Parva Mahabharata. Para ahli, arkeolog, dan sejarawan telah meneliti dan mempelajari lokasi yang dianggap sebagai kota Dwaraka tersebut sejak abad ke-20. Lokasinya dekat dengan pelabuhan di dasar laut di perairan sekitar Teluk Kambai, India. Beberapa referensi sastra juga telah dilibatkan, terutama dari kisah Mahabharata sendiri. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan lokasi yang tepat dan untuk mengetahui di mana kota Dwaraka yang sebenarnya berada. Penelitian yang dilakukan telah memberikan beberapa bukti bahwa pernah ada masyarakat yang telah memiliki peradaban maju yang pernah tinggal di daerah-daerah pemukiman tersebut. Para ahli sendiri memprediksi bahwa tenggelamnya kota Dwaraka disebabkan oleh mega tsunami yang menggulung wilayah tersebut, disertai banjir besar yang terjadi di kawasan kota dikarenakan hujan yang terjadi selama berhari-hari tanpa henti. Peristiwa tersebut terjadi pada 9.000 tahun yang lalu. Hal itu tidak menutup kemungkinan terkait dengan penemuan kota yang hilang di lepas pantai Saurashtra. Penemuan kota legendaris Dwaraka ini telah menjadi sesuatu yang penting dalam sejarah India, terutama untuk menghilangkan keraguan pada sejarawan tentang historisitas Mahabharata dan keberadaan kota Dwaraka sendiri. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa kisah Krishna dalam Mahabharata memang benar-benar pernah ada di kehidupan dunia.
The Great Zimbabwe merupakan sebuah kota kuno yang diyakini telah ada sejak zaman besi. Sebenarnya di Zimbabwe sendiri dan Mozambik terdapat 150 reruntuhan batu besar yang mengindikasikan bekas kota kuno. Tetapi reruntuhan di Lodge yang paling luas dan besar sehingga disebut The Great Zimbabwe. Menurut legenda setempat, The Great Zimbabwe ini dulunya merupakan taman bermain bagi para raksasa, karena lokasinya yang dikelilingi oleh bukit-bukit curam. Reruntuhan batu dari granit tersebar di wilayah ini dengan cara ditumpuk sehingga dapat membuat formasi batuan yang spektakuler. Diperkirakan di sekitar lembah dari pusat reruntuhan ini dulunya dihuni oleh 10.000 sampai 20.000 warga kerajaan Shona atau juga disebut Bantu. Ekonomi penduduknya didasarkan pada peternakan sapi, budidaya tanaman, dan perdagangan emas di wilayah pantai Samudra Hindia. Hal ini membuat The Great Zimbabwe ini menjadi jantung dari sebuah kerajaan yang berkembang pada periode abad ke-11 hingga ke-15. Dalam bahasa Zimbabwe, kata Shona berarti rumah batu. Orang-orang Shona telah tinggal di wilayah ini selama lebih dari 1000 tahun. Situs ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kompleks bukit, kompleks enclosure atau dapat diartikan sebagai pagar atau dinding, dan reruntuhan bebatuan. Kompleks bukit atau enclosure ditandai dengan konstruksi dari batuan mortales dan bangunan yang terbuat dari daga atau tanah dan lumpur bata. Di antara kedua kompleks itu terdapat sejumlah gundukan besar sisa dari bangunan daga. Kompleks bukit sebelumnya disebut sebagai Akropolis yang merupakan pusat spiritual dan keagamaan dari kota itu. Di tempat tersebut terdapat sebuah bukit curam yang terbuat dari tumpukan batu yang tingginya 262 kaki atau 80 meter. Selain itu juga terdapat reruntuhan yang memanjang 328 kaki atau 100 meter dan 148 kaki atau 45 meter. Reruntuhan tersebut merupakan bagian tertua dari situs ini. Bukti tumpukan bebatuan ini menunjukkan bahwa batu-batu pertama diletakkan pada sekitar tahun 900 Masehi. Orang-orang membangunnya dengan memasukkan batu-batu granit alam yang dibentuk blok persegi panjang untuk membentuk dinding yang tebalnya 20 kaki atau 6 meter dan tinggi 36 kaki atau 11 meter. Di sebelah selatan dari kompleks bukit, terdapat kompleks enclosure yang merupakan struktur kuno tunggal terbesar yang ada di sub-Sahara. The Great Zimbabwe ini mulai ditinggalkan pada abad ke-15, penyebabnya karena adanya penurunan perekonomian di wilayah tersebut. Penduduk saat itu sudah mulai meninggalkan pekerjaan batunya dan mulai menggunakan teknik tembikar yang didapatnya dari wilayah kami sebelah selatan dari wilayah reruntuhan ini. Reruntuhan ini kemudian ditemukan kembali oleh penjelajah Eropa yang mengunjunginya pada akhir abad ke-19. Mereka percaya bahwa wilayah ini dulunya merupakan kota legendary Ophir yang merupakan lokasi tambang Raja Salomo. Bersamaan dengan itu pula, ditemukan patung-patung batu dalam bentuk rupa burung dalam reruntuhan tersebut. Oleh sebab itu, pada masa sekarang, bendera negara Zimbabwe menjadikan burung itu sebagai simbol negaranya. Kota ini dibangun di bawah kekuasaan dinasti Yuan di Cina. Konon, Raja Kubilai Khan menjadikan Xanadu sebagai lokasi peristirahatannya di musim panas. Xanadu atau Sangdu, kata Marco Polo, adalah istana marmer yang dikelilingi oleh taman besar selebar 26 km yang dipenuhi dengan air mancur, sungai, dan binatang liar. Di sana, Han menyimpan 10.000 kuda putih di istana emas yang dijaga oleh naga. Singkatnya, itu bagaikan surga dan tidak terlihat seperti di bumi. Namun, sejak situs istana Kubilai Khan terungkap, kita menemukan fakta kalau Marco Polo tidak melebih-lebihkan apa yang ia bicarakan. Rumahan tersebut 2 kali lebih besar dari Gedung Putih, dikelilingi oleh taman besar yang tampaknya pernah menjadi peternakan binatang liar dari seluruh dunia. Seperti dikutip dari laman resmi UNESCO, ada area landai untuk kuda di setiap sisinya,
dan bahkan memiliki naga seperti yang dijelaskan oleh Marco Polo. Naga di sini adalah patung-patung yang duduk di atas pilar-pilar yang telah dicat kuning, diposisikan persis seperti yang telah dikatakannya. Thonis Heraklion, kota legendaris yang tenggelam di dasar laut Mediterania 1200 tahun silam. Kota ini berabad-abad hanya menjadi legenda sebelum akhirnya ditemukan pada tahun 2000. Kementerian Kepurbakalaan Mesir menyebutkan kota Heraklion ini dibangun abad ke-8 sebelum Masehi di tepian Sungai Nil di dekat Laut Mediterania. Kota ini disapu banjir sehingga sekarang berada sekitar 45 meter geologir di bawah permukaan air. Arkeolog bawah laut, Frank Gody, dan timnya menemukan kota ini setelah melakukan penelitian selama 3 tahun. Menurutnya, penemuan ini merupakan awal untuk mengungkap kota Thonis Heraklion secara utuh. Salah satu temuan terbaik dari Teluk Aboukir ini adalah patung Ratu Ptolemaic yang terbuat dari batu gelap. Patung ini diduga sebagai representasi dari Cleopatra II atau III yang berpakaian Dewi Isis. Adapun nama Heraklion diabadikan dari nama Hercules, yang diyakini pernah mengunjungi kota metropolis pada zamannya. Heraklion perlahan-lahan mengungkapkan tabir rahasia kuno. Selama penggalian 2 bulan terakhir, para arkeolog menemukan sisa-sisa sebuah kuil besar, termasuk kolom-kolom batunya, dan sisa puing-puing sebuah kuil kecil Yunani yang terkubur di bawah sedimen sedalam 1 meter di dasar laut. Tim arkeolog Mesir dan Eropa dipimpin oleh Frank Gody, arkeolog bawah laut yang menemukan Heraklion 19 tahun lalu. Tim menggunakan alat pemindaian yang mentransmisikan gambar artefak di dasar laut dan yang terkubur di bawahnya. Alat pemindaian mengungkapkan bagian dari kapal. Selama penggalian di masa lalu, para arkeolog telah menemukan 75 kapal, meskipun tidak semuanya lengkap. Temuan baru ini adalah bagian yang hilang dari kapal 61 yang kemungkinan digunakan untuk tujuan seremonial. Kapal yang diberi identitas nomor 61 itu bukan perahu kecil, dengan panjang sekitar 13 meter dan lebar 5 meter. Di atas kapal ditemukan koin perunggu dan emas serta perhiasan. Pada tahun 2014, para arkeolog telah menemukan kota suku Maya kuno yang tersembunyi selama berabad-abad di hutan hujan di sebelah timur Meksiko. Tim arkeolog yang dipimpin Ivan Sprach, profesor madya di Akademi Sains dan Seni Slovenia, menemukan 15 piramida, termasuk salah satunya setinggi 23 meter, lapangan bola, plaza, dan cerobong batu berukir yang disebut stelae. Di dekat penemuan tersebut, para peneliti juga menemukan patung dan altar batu yang terukir gambar dan tulisan yang terawetkan. Kota kuno ini dulunya merupakan megapolitan yang dihuni jutaan orang. Suku Maya sendiri terkenal karena ilmu perbintangan dan cara hidup mereka yang inovatif. Meskipun mereka sangat berkembang pesat pada zamannya, suku tersebut hilang secara misterius antara abad ke-8 dan ke-9. Teori umum penyebab hilangnya suku Maya telah dibahas sebelumnya oleh para ilmuwan. Mereka berasumsi suku Maya runtuh karena beberapa hal seperti penyakit, perang, dan konflik sosiopolitik. Pada abad ke-5 Masehi di Sri Lanka, Raja Kasapa membangun istananya di atas sebuah batu yang tingginya 200 meter. Menurut legenda, Sigiriya adalah salah satu istana paling luar biasa yang pernah dibuat di dunia. Untuk bisa masuk, seseorang harus berjalan menaiki tangga besar yang melewati mulut singa yang besar. Kasapa tidak tinggal lama di istananya, sebab tak lama setelah itu, saudaranya yaitu Moggallana menyerangnya. Pasukan Kasapa kemudian meninggalkannya karena masih ingin hidup, dan istri-istrinya melompat dari sisi istana hingga meninggal. Istana ini pun ditinggalkan sebagai monumen.
Untuk sementara waktu, Sigiriya menjadi sebuah biara Buddha dan mulai dilupakan oleh waktu. Ketika para arkeolog Eropa mulai menyelidiki kisah itu, mereka segera mengetahui jika istana itu benar-benar nyata. Memang ada singa besar yang menjaga tangga, dan seseorang benar-benar harus berjalan melalui mulutnya untuk masuk. Pada satu bagian, ada tembok putih berkilau yang berfungsi sebagai cermin, sehingga raja bisa menatap bayangannya sendiri saat ia berjalan melewati istananya. Pada tahun 1073 Masehi, seorang agamawan dari Bremen, Jerman yang bernama Adam berbicara dengan Raja Denmark yaitu Sven Estridsson. Estridsson mengatakan kepadanya bahwa Viking telah berlayar menyeberangi Samudra Atlantik dan menemukan tanah di mana segala sesuatunya dapat tumbuh tanpa batas yang disebut dengan Finland. Selama berabad-abad, Finland dianggap sebagai mitos Viking. Butuh waktu sampai tahun 1960-an hingga akhirnya para arkeolog dari Landskapsmätsos di Newfoundland, Kanada, menemukan sisa-sisa pemukiman Viking yang dibuat pada abad ke-11 di Finland. Secara internasional, kota kuno yang hilang disebut dengan White City of Gold, sementara orang lokal menyebutnya sebagai La Ciudad Blanca. Para pemburu harta karun percaya bahwa tempat ini menyimpan harta yang jumlahnya hingga miliaran pound sterling. Kota kuno Dewa Kera atau White City of Gold tercatat dalam korespondensi berusia 5 abad ketika pada 1526 Raja Charles V dari Spanyol menerima surat dari konquistador yang melaporkan perihal harta karun yang mereka temukan. Sekarang, setelah penemuan yang tidak disengaja tersebut, Presiden Juan Orlando Hernandez telah memberikan persetujuan untuk Colorado State University dan National Geographic Society untuk menggali dan mengeksplorasi kawasan hutan hujan yang penuh dengan harta benda tersebut. Upaya untuk mencari tempat ini sudah berlangsung sejak lama. Sekitar 80 tahun yang lalu, sekelompok penjelajah dikatakan telah menjalin komunikasi dengan orang-orang pribumi. Mereka mengatakan kepada para penjelajah itu bahwa Dewa Kera tinggal di sana. Oke sahabat YouTube, demikianlah ulasan tentang beberapa kota di dunia yang muncul kembali setelah hilang di telan bumi ribuan tahun yang lalu. Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk menekan like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah klik video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.